semakin menikmati karya Yesus yang sempurna buat kita semua. Banyak kesaksian besar terjadi lewat gereja ini. Karena Tuhan Yesus mengasihi setiap kita, amin. Bukti kebesaran Yesus dinyatakan lewat setiap kita. Karena yang di dalam kita adalah Yesus, sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Haleluya. Kami menikmati Engkau Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah yang luar biasa di dalam hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yesus yang di dalam kita jadi bukti kebesarannya bagi setiap kita. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Kami bersyukur lewat karya Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Sempurna karya Yesus bagi setiap kami, Tuhan. Amin. Amin, Tuhan. Murnikan dengan Roh-Mu, sebab hidup kami, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kita, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kemuliaan Yesus dinyatakan dalam kehidupan kami. Amin. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami menikmati Yesus. Semakin hari semakin nyata dalam hidup kita. Tuhan, Kau sempurna. Yang terbaik Yesus sudah sediakan buat kita. Rencananya adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, orang-orang yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dengan Roh. Mari bersama-sama saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu. Setiap kami merasakan mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kemuliaan-Mu makin dinyatakan lewat kehidupan kami, Yesus. Ya, di dalam kami, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau
Yesus Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Yesus Tuhan. Kau kan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan buahmu akan dinikmati setiap orang. Setiap orang akan melihat karya Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Sebab Yesus nyata di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Yesus yang membuat berhasil. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau Yesus. Karena memiliki Yesus, kami memiliki segalanya. Kami tidak perlu khawatir akan hari esok. Sebab Engkau yang memegang hari esok Tuhan. Dan kami percaya oleh pilur-pilur Yesus, kami sudah sembuh. Untuk apapun sakit penyakit yang Engkau alami, Yesuslah sumber jawaban dari segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini kami boleh banyak mendengar Yesus yang diberitakan, Yesus yang ditinggikan. Dan kami menikmati semuanya itu Tuhan. Semakin hari semakin nyata. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Yeay, haleluya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebab tiada berkesudahan kasih setia Yesus buat kita. Mari sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita yang percaya, katakan amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Yes. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Bersama-sama katakan, kita katakan sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Kami percaya Tuhan sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tengok kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik, kasih senyum. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, saya boleh melihat jemaat di tempat ini, boleh menikmati Yesus makin nyata, amin. Merasakan kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang benar. Janji Tuhan ya dan amin buat setiap kita, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia gunung batu keselamatan kita, kota benteng kita, perlindungan kita. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota benteng
hidup kita, Yesus. Amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Percaya Yesus yang mengangkat setiap kita. Janji Tuhan ya dan amin. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Yesus yang di dalam kita. Di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkau yang memelihara kehidupan kami, Tuhan. Amin. Jemaat silahkan duduk. Yesus yang memelihara kehidupan kita, Yesus yang memegang kehidupan kita, maka itu kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut. Yesus yang membela kita. Ya, haleluya. Dia satu-satunya harapan kita. Masa depan kita ada di tangan Yesus. Jangan takut, jangan khawatir. Meskipun orang lain merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Meskipun orang lain melakukan yang jahat dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, Yesus sanggup mengubah menjadi kebaikan buat kita. Amin. Haleluya. Harapanku hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan kami, Yesus. Sumber segala sesuatu yang kami perlukan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Lihatlah Yesus yang mati di atas kayu salib. Darah Yesus yang tercurah. Tubuh Yesus yang hancur. Hanya untuk Engkau, orang-orang yang dikasihi Yesus. Engkau ditebus dengan darah yang mahal. Amin Tuhan. Sebab harapan kami hanya kepadamu Tuhan. Harapanku
Yesus kuatku. Yes. Ku percaya. Amin, amin. Ku aman Yes. dalam-Mu. Sebab aman dalam lindungan Yesus Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus, engkau aman dalam lindungan Yesus. Engkau dijagai bagaikan biji mata Yesus. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Engkau dikasihi dengan nyawa Yesus Kristus. Yesus serahkan nyawanya. Yesus serahkan segala-galanya hanya untuk engkau dan saya. Orang-orang yang sangat dikasihi Yesus. Amin. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Sebab nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sebab harapan kami hanya dalam-Mu Tuhan. Hanya Yesus, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan tak pernah gagal rencana Yesus. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku, tanganilah. Semasa depanku Engkau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku, tanganilah. Sebab masa depanku dalam-Mu. Mari sama-sama katakan, harapanku hanya dalam Yesus. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus. Hanya Yesus. Amin. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Yesus Kristus Tuhan. Yang menaruh harapannya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri, katakan, harapanku hanya dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman. Saya serahkan pada hamba-Nya. Amin. Ku percaya, ku percaya, ku aman. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Saya serahkan pada Pak. Amin. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan, kami aman di dalam Engkau. Kami tidak takut, kami tidak khawatir tentang apapun juga di dalam dunia ini. Sebab kami tahu Engkaulah kepastian hidup kami, Engkaulah masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat,
Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih untuk tubuh yang dipecahkan, dikorbankan di atas kayu salib. Kami tahu semuanya untuk menebus hidup kami dari kutuk dosa, kutuk hukum Taurat. Dan kami percaya hari ini kami sempurna di hadapan-Mu karena Yesus. Dan oleh karena Yesus, kami boleh menikmati segala sesuatu yang baik. Sebab pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Terimalah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Tubuhku benar-benar makanan dan engkau sudah mendapat bagian di dalam aku. Terimalah, makanlah dengan percaya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Dan sesudah itu dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Terimalah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Darahku benar-benar minuman dan engkau sudah mendapat bagian di dalam aku. Terimalah, minumlah dengan percaya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami sudah ditebus. Darah-Mu yang tidak bercacat membayar semua kejahatan dan dosa kami. Engkau telah melepaskan kami masuk ke dalam kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Dan kami semua oleh darah-Mu mendapatkan kekuatan perlindungan, penyertaan dari semua hal yang jahat dari dunia ini. Dan kami percaya Engkau dahsyat dalam setiap kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, kami sambut akan segala kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami, hati kami, jiwa kami, seluruh hidup kami. Firman-Mu memulihkan, menyegarkan, membangkitkan. Firman-Mu menghidupkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau menjamah semua kami sehingga pulang dari tempat ini. Hati kami meluap dengan sukacita, meluap dengan kegembiraan karena Tuhan adalah sumber segalanya bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita berkata, amin, amin, amin. Silahkan duduk jemaat. Terima kasih tim musik, tim puji, tim singer. Tema bulan ini adalah Grace on Everything. Anugerah di dalam segala hal. Saudara-saudara, kita membaca bersama Lukas 12 ayat 22. Ayat 22, Lukas 12 ayat 22 sampai 31. Saya membaca ayat genap, Bapak Ibu, ayat ganjil ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sama-sama 1, 2, 3, sebab hidup itu lebih penting. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil
Mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang percaya. Iya, ayat yang ke-29. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Amin. Kita sekali lagi ulangi ayat yang terakhir ini, 1, 2, 3. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Amin. Bapak Ibu, apakah yang terpenting di dalam hidup ini menurut Bapak Ibu dan saudara sekalian? Apakah yang terpenting? Oke, sudah ketemu jawabannya? Ya, saya tanya. Ya, apakah tentang makan dan minum? Tidak. Tentang pakaian? Tentang apa yang kita pakai. Apa yang kita pakai bukan hanya pakaian. Rumah, mobil, motor, itu ya, semua yang kita pakai. Apakah itu juga penting? Penting? Penting atau tidak? Oke, mana yang lebih penting dibandingkan dengan ini? Nafsu makan. Kalau soal masalah apa yang kita pakai, ya, apa yang di luar kita, soal uang, finance, ya, bulan yang lalu kita membahas tentang finance, tentang pekerjaan, ya, kalau dibandingkan ya dengan nafsu makan. Oke, ini yang kedua ya. Tadi yang pertama adalah soal hal-hal lahiriah. Oke. Nah, sekarang yang kedua adalah hal-hal yang ada di dalam hidup kita. Nafsu makan, hikmat, kepandaian, kesehatan, tidur yang nyenyak. Nah, saudara, tidur yang nyenyak itu penting atau tidak penting? Oh, penting. Ya, istri saya bilang penting karena dia seringkali nggak bisa tidur malam. Ya, kalau buat orang seperti saya, ya, nggak bisa tidur itu nggak ada kamusnya. Ya, jadi duduk nunggu di antrian dokter, duduk bisa tidur. Ya, berdiri naik bis, ngantuk bisa tidur. Ya, banyak orang nggak bisa tuh. Dan istri saya selalu bilang, wah, itu anugerah yang indah. Saudara-saudara. Oke, sekarang mana yang lebih penting? Makan, minum, pakaian, dan apa yang kita pakai? Uang, pekerjaan, ya, dibandingkan dengan yang kedua, nafsu makan, kesehatan, hikmat dan kepandaian, ya, damai sejahtera, kemudian apa tadi? Tidur yang nyenyak. Oke, mana yang lebih penting? Yang pertama atau yang kedua? Kedua, yakin? Yesus menyatakannya lebih dulu sebelum kita menyatakannya. Bukankah hidup jauh lebih penting? Jauh lebih berharga daripada soal makanan dan minuman dan apa yang kau pakai? Saudara-saudara, banyak orang berpikir tentang sesuatu yang dia anggap penting. Dan dia melupakan atau meniadakan sesuatu yang lebih penting. Memang seringkali kita mendapatkan kenyataan bahwa banyak orang-orang yang merasa
itu tidak penting ketika ia memilikinya berlimpah-limpah. Dan itu tiba-tiba menjadi sangat penting ketika ia kehilangannya atau dia tidak memilikinya. Apakah itu benar seperti itu? Saya kasih contoh. Saya punya engkong, saya panggil Kong Ik. Dia adalah adik daripada emak saya, nenek saya. Ya, dari muda sampai dia usia tua merokok. Ya. Cerita tentang bahwa rokok itu membunuh tubuh itu sebetulnya sudah didengar banyak orang. Bahkan iklan-iklannya sangat jelas tertulis. Merokok dapat menyebabkan sakit jantung, kanker, ya, impotensi dan lain-lain. Saudara-saudara, gambarnya di kardus rokok itu adalah orang yang tenggorokannya bolong, ya, atau paru-paru yang bercak-bercak. Sebetulnya itu bukan promosi yang indah. Bukan promosi yang indah, itu promosi yang mengerikan. Tetapi orang toh terpaksa karena sudah edik membelinya. Ya, dan mengabaikan semua pesan itu. Engkong saya juga begitu. Sampai satu hari dia batuk, dan batuknya tidak bisa sembuh-sembuh, dan bahkan keluar darah. Dan ketika dokter memeriksa, ronsen, paru-parunya bercak-bercak flek-flek. Bahkan ada lubang di paru-parunya. Dokter sampai mengatakan, kalau kamu tidak berhenti merokok, maka kamu akan kehilangan nyawamu. Saudara-saudara, karena ketakutan, dia berhenti merokok. Saudara-saudara, kapan orang merasa bahwa kesehatan itu penting? Ketika dia sedang kehilangan kesehatannya. Tapi bagi orang sehat, banyak tidak menyadari bahwa kesehatan itu penting. Ya toh? Sampai tubuhnya diobrok, diforsir, istirahat kurang. Ya. Lalu kemudian makan juga enggak pernah dengan pola yang baik. Ya, kadang-kadang jam makan lewat dia enggak makan, sibuk, lupa. Enggak teratur. Makannya apa saja. Bahkan junk food, orang bilang makanan sampah, pokoknya sikat, santan, lemak, minyak, sampai akhirnya menimbun di dalam pembuluh-pembuluh dan terjadi penyumbatan. Nggak heran sampai hari ini usia 30-40 sudah penyumbatan. Usia 30-40 sudah kena stroke. Usia 30-40 sudah nggak bisa apa-apa. Saudara-saudara, pada waktu saya kecil, masalah seperti itu hampir jarang dijumpai. Tapi dalam dekade ini kita semakin banyak mendengar kejutan-kejutan di dalam hidup. Kenapa orang baru menganggap penting ketika ia kehilangan sesuatu? Dan itu menyedihkan. Saya berkata kepada saudara pagi ini, di dalam Yesus, segala sesuatu yang orang anggap penting dan orang anggap tidak penting, semuanya Tuhan peduli buat kita, orang-orang yang dikasihinya. Kembali kepada ayat yang tadi barusan kita baca. Dibandingkan dengan burung, Alkitab mengatakan ayat 24, bisa kita lihat ayat 24. Ayat yang terakhir, betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Boleh kita katakan sama-sama? Kata kamu ganti dengan namamu masing-masing. 1, 2, 3. Betapa jauhnya Yakub melebihi burung-burung itu. Amin. Yesus membandingkan kamu, kita dengan burung. Dan dia mengatakan, burung aja
yang tidak lebih berharga dari kamu, Bapak peduli, Bapak pelihara. Nggak ada satu ekor pun burung jatuh oleh karena kelaparan. Saudara-saudara, betapa lebihnya kamu di hadapan Bapa. Saudara, kamu orang penting. Kamu orang spesial. Jadi kalau kamu melihat dirimu sebagaimana ada dirimu dan kamu dulu pernah menghakimi dan menghukum dirimu. Kenapa aku dilahirkan di bumi ini? Kenapa aku begini jelek? Kenapa aku begini miskin? Kenapa aku begitu susah? Kenapa aku begitu hidup dengan banyak masalah? Kecewa. Hari ini kamu mendapat kabar yang lebih baik. Kabar baik dari Tuhan Yesus. Kamu melebihi burung-burung. Mungkin sudah banyak orang tahu. Tapi yang banyak orang tidak tahu adalah kalau yang tidak penting diperhatikan oleh Bapa, apalagi kamu yang penting. Kamu jauh melebihi semua yang dianggap tidak penting. Karena bagi Tuhan, kamu penting. Bilang kepada dirimu sendiri, ikuti saya. Saya adalah orang yang penting. Ya, amin. Di hadapan Tuhan engkau orang yang penting. Ya. Saya tadi pagi menulis kalimat seperti ini buat saya. Saya ciptaan yang terpenting. Yesus mengasihi saya. Sebab itu Yesus mati untuk saya. Mau ikut? Oke, 1, 2, 3. Saya ciptaan yang terpenting. Saya dikasih Yesus. Sebab itu Yesus mau mati buat saya. Ulangi sekali lagi. Saya ciptaan yang terpenting. Yesus mengasihi saya. Betul kan? Ya. Sebab itu saya. Iya, amin. Ulangi Bapak Ibu ya. Ulangi lagi dan ulangi lagi. Saya ciptaan yang terpenting. Di hadapan Tuhan saya terpenting. Kalau saya tidak dianggap penting, Yesus itu nggak mau turun dan naik ke atas kayu salib hanya untuk seorang seperti saya. Lihat dia Bapak Ibu. Melihat saudara bagaimana. Engkau orang penting. Saya dikasihi oleh Yesus. Itu sebabnya Yesus mau mati untuk saya. Jadi ini peneguhan buat kita pagi hari ini. Kamu bukan sembarang orang. Andai kata ada orang yang menganggap bahwa kamu orang sembarang. Saya berkata, kamu bukan sembarangan orang. Kamu spesial, kamu berharga, kamu dikasihi. Dan untuk engkau, Yesus mau turun dan mati di atas kayu salib buat engkau. Tapi ngomong-ngomong soal pemeliharaan, kamu gak boleh lupa, ini akar daripada semua fondasi kehidupan kita. Kalau nyawa saja diserahkan kepada saudara, pada waktu saudara masih berdosa, pada waktu kita masih jauh, pada waktu kita masih di bawah kutuk kuasa penghukuman, Yesus mau menyerahkan nyawanya. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Kamu disebut anak-anak yang dikasihinya. Katakan sama-sama, amin. Saya anak-anak yang dikasihinya. Amin. Pertanyaannya, apa yang tidak dibuat dan apa yang dia tidak mau berikan kepadamu? Kalau nyawanya saja sudah diberikan kepadamu. Jawab, tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu. Banyak orang menyangka ada hal-hal yang begitu penting dalam hidupnya yang Tuhan pasti akan perhatikan. Sementara di pihak lain ada banyak hal-hal yang tidak penting yang sebetulnya Tuhan gak mau urus, gak peduli. Ada orang yang cerita seperti ini. Waktu kamu jatuh dan kamu berdarah, apa yang pertama kali kamu buat?
Ada orang Kristen yang rohani berkata, Yesus tolong. Orang Kristen menjawab, masalah kecil kayak gitu aja kok minta tolong sama Tuhan. Kamu tuh bisa melakukannya sendiri. Ambil dong obat merah, ambil dong obati. Gak perlu libatkan Tuhan. Apakah statement itu betul menurut Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah ada hal yang tidak penting? Saudara-saudara, bagi Tuhan yang orang anggap tidak penting, justru bagi Dia penting. Mau buktinya Bapak Ibu? Tadi pagi saya sudah kirim renungan untuk jemaat. Berapa banyak yang sudah membacanya? Oh belum? Pak Jun ya, yang sudah bilang amin pasti sudah membaca. Oke, saya mengungkapkan ayat ini. Coba kita lihat Lukas 12 ayat 6 dan 7. Lukas 12 ayat 6 dan 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Murah banget Bapak Ibu, pokoknya murah. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Amin. Jadi burung pipit sama kita, kalau burung pipit tidak dilupakan, apalagi kita. Maksudnya seperti itu kan, kamu jauh lebih berharga di hadapan Tuhan. 7. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Terhitung tuh bukan ada orang yang usil ya, mungkin guyon atau mungkin iseng ya. Masa sih Tuhan itu pengangguran kok sampai sempat-sempatnya ngitung rambut di kepala. Saudara, bukan Tuhan mau menghitung, tapi di kalimatnya adalah rambut di kepalamu pun terhitung. Bahkan tidak ada satu rambut pun bisa jatuh tanpa seizin Tuhan. Lagunya begitu ya Pak. Terima kasih Pak Cundoko. Tuhan itu begitu detail, Tuhan itu begitu memperhatikan. Ya, apakah kalau Tuhan bilang, saya ulang ya, renungannya tadi pagi, bilang bahwa rambut di atas kepalamu jumlahnya ada 14.529. Ya. Kamu mau coba menghitung ulang atau mau percaya saja? Kalau kamu mau menghitung ulang, malah saya ngomong, kok nganggur men gitu kan. Itu enggak penting Bapak Ibu. Ya. Zaman dulu pertama kali ada ATM, saya ngambil uang 1 juta pun, saya hitung. Sudah, saya nggak percaya sama mesin ATM. Iya. Karena saya pikir mesin ATM bisa salah. Tapi satu hari itu sudah lewat semua. Karena lewat pengalaman saya loh ya. Kalau saya ambil uang di ATM, sudah 100 kali lebih, tak hitung balik enggak pernah salah. Akhirnya saya nggak pernah hitung lagi. Ya. Sampai saya satu hari menunggu di depan ATM yang dalamnya ada orangnya, ambil uangnya banyak, semuanya dihitung Bapak Ibu. Waduh, saya jadi kelihatan begitu jengkel gitu ya. Ngapain? Saya buka pintu, kok ora usah dihitung, aku wis coba ngitung gak pernah salah. Dia kelihatan begitu marah Bapak Ibu. Ya, karena ini duit-duitku, duitmu, aku ngitung yang ngitung buat aku gitu kan. Ya, saudara-saudara, saya bilang dalam hati saya, sabar. Dia keluar sambil sedikit marah. Saya masuk, saya ambil dan saya tidak hitung dan tidak salah. Maksud saya begini Bapak Ibu, kalau ATM yang saya bisa mempercayainya bisa berbuat salah, apalagi Tuhan yang tidak pernah bisa berbuat salah. Jadi Bapak Ibu, percayakanlah hidupmu hanya kepada Dia saja, karena Dia sangat detail di dalam kehidupanmu. Ya.
Hal-hal yang kecil dalam hidup kita, Tuhan memperhatikan. Pernahkah saudara mendengar sebuah kesaksian, aku lagi kepengen ini, ngidam ini, tapi rasanya untuk keluar beli malas. Untuk keluar beli rasanya nggak musimnya. Keluar beli rasanya mungkin nggak ada alatnya. Tiba-tiba saudara, rumah saudara diketuk, ya, kemudian seorang membawa bingkisan makanan, dan ketika engkau buka makanan ini persis seperti yang kau inginkan. Lalu orang itu berkata begini, Tuhan itu begitu luar biasa ya, baru batin, baru kepingin, ya, rasanya belum mau melangkah untuk beli atau mendapatkan, orang lain kirim. Ini kalau bukan Tuhan kan ini gak mungkin, kok timingnya bisa pas. Saudara, kalau melihat kesaksian seperti itu, mendengar kesaksian seperti itu, apa komentar saudara? Tuhan itu detail di dalam hidup saudara. Dan bahkan apa yang engkau tidak anggap penting, itu pun Tuhan anggap penting bagimu karena engkau adalah orang yang penting. Amin. Terimalah, ya, kenyataan akan hidupmu, bahwa Tuhan sangat peduli akan hidupmu, bahkan pada hal-hal yang kecil sekalipun. Ya. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Kolose 1 ayat 16 17. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17 lebih keras lagi. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yesus ada di dalam saudara dan saudara ada di dalam Yesus. Yohanes 15 menyatakan itu. Jika kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka mintalah apa saja, katakan apa saja, maka kamu akan menerimanya. Rahasianya ada di mana? Rahasianya karena segala sesuatu ada di dalam Dia. Siapakah Dia? Yesus. Segala sesuatu itu meliputi apa saja? Semuanya, tidak terkecuali. Ya, saudara, apakah soal keuangan kita? Apakah itu soal masalah teman hidup kita? Apakah itu masalah masa depan anak-anak kita? Apakah itu masalah tentang pekerjaan kita? Apakah itu masalah tentang yang mungkin kita nggak pikirkan? Allah peduli. Ya, ngomong-ngomong soal rambut ya, sebetulnya apa sih pentingnya rambut buat saudara? Ngomong soal hidup nih ya. Rambut ini hanya penghias supaya kamu kelihatan lebih cakep, lebih cantik. Itu sebabnya kamu sisiran, itu sebabnya kamu mungkin mewarna rambutmu, itu sebabnya kamu pergi salon untuk merawat rambutmu. Tapi banyak orang Bapak Ibu menganggap gundul itu lebih menawan, ya, tanpa rambut itu lebih keren, saudara. Ya, andai kata orang seperti itu nggak tumbuh rambutnya, mungkin malah dia lebih senang, ya. Tapi yang orang lain nggak perhatikan, ya, saya bersyukur punya rambut, ya, saya bersyukur punya rambut yang tebal, yang lebat, ya. Hari ini kita perlu bersyukur karena keindahan kita itu karena memiliki rambut sebagai mahkota kita. Bahkan kalau rambutmu nanti saat makin memutih, Amsal berkata, kamu punya mahkota yang indah. Ya, saudara-saudara, hal seperti itu Tuhan peduli. Ya, apalagi yang lain-lain. Saudara-saudara, segala sesuatu ada di dalam Dia dan
Dia ada di dalam saudara dan saya. Berarti segala sesuatu ada buat kita semua. Amin? Ya, amin. Ya, kalimat 2 tahun yang lalu kita nggak lupa ya. Saya milik Yesus. Yesus milik saya. Memiliki Yesus memiliki segalanya. Saya memiliki segalanya. Segalanya Bapak Ibu. Dan itu meliputi apa saja yang engkau pikirkan dan yang engkau tidak pikirkan. Apa yang engkau lihat dan apa yang tidak engkau lihat. Apa yang engkau doakan dan apa yang juga tidak engkau doakan. Semuanya Tuhan berikan kepada orang-orang yang dikasihnya. Dan engkau dikasihnya. Itu membangkitkan jiwa kita. Dan ini kabar baik untuk kita semua. Kalau engkau tahu bahwa Tuhan menyediakan hidup dan bukan hanya kebutuhan hidup. Ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku, kata Tuhan, datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Artinya hidup lebih penting dari segalanya. Karena engkau memiliki hidup, segalanya menjadi kamu bisa nikmati. Lebih berasa. Kamu bisa membayangkan banyak orang yang tidak bisa makan enak karena tidak punya kesehatan atau sakit. Ya, kalau boleh milih-milih, ya sebenarnya sih nggak perlu milih. Karena pilihan itu selalu antara enak dan tidak enak. Saudara-saudara, misalnya seperti ini. Enakan mana? Ya. Makanan yang sederhana, tetapi nikmat untuk ditelan, dinikmati, dimakan, atau makanan yang mewah, tetapi kita nggak bisa menikmatinya dengan enak. Yang pertama bukan? Iya. Karena apa? Karena kamu tahu apa artinya hidup. Tapi saya berkata, pilihan di dalam Tuhan adalah antara yang baik dan yang lebih baik. Ya, bukan antara yang baik dan yang jelek. Ya. Pilihan di dalam Tuhan adalah antara yang baik dan yang terbaik. Ya. Dan yang berkenan kepadanya. Yang berkenan kepadanya sudah diberikan kepada kamu. Kalau saya nggak salah ingat di dalam Roma pasal ke-12 ya, ayat itu ada. Coba sebentar saya lihat. Ya, Roma 12 ayat yang kedua. Bagaimana bunyi ayat itu, saudaraku? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Lah ini kehendak Allah buat kamu Bapak Ibu. Bukan yang jelek dan yang baik. Itu pilihan setan. Hukum Taurat itu antara yang jelek dan yang baik. Tapi inilah kehendak Allah. Karena di dalam kehendak Allah tidak ada yang jelek, bilang amin. Di dalam kehendak Allah hanya ada yang baik untuk saudara. Itu pilihannya, pilihannya seperti ini. Yang apa yang baik, ya, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya mau tanya, yang sempurna itu siapa? Yesus, hanya Yesus yang sempurna. Dan engkau sudah memiliki yang sempurna. Kalau engkau sudah memiliki yang sempurna, saya memberitahu kepada Bapak Ibu, engkau punya hal yang berkenan kepadanya. Oke? Kalau engkau punya hal yang berkenan kepadanya, engkau pasti juga punya hal-hal yang baik. Pilihannya cuma itu. Yang sempurna sudah engkau punya, maka hal yang berkenan dan yang baik engkau lebih punya. Yang jelek engkau punya? Gak ada. Sebab kehendak Allah hanya yang baik buat kamu. Jadi Bapak Ibu, adalah sebuah kesalahan kalau ada orang yang punya komentar, saya jatuh sakit, saya ngalami kecelakaan, saya memang pas ditipu orang. Ini semua karena Tuhan menghendaki. Loh, memang Tuhan menghendaki? Sambungannya apa? Supaya aku lebih mengandalkan Dia dan tidak mengandalkan kekuatanku.
Loh, kalau soal mengandalkan Dia pasti betul. Tapi yang salah adalah kenapa banyak orang mengatakan yang buruk itu datang dari Tuhan. Bapak Ibu, keliru. Yang buruk tidak pernah Tuhan kasih kepada kita. Sebab di dalam Dia tidak ada hal yang buruk. Semuanya baik. Dan Tuhan sediakan bagi saudara. Kalau ada hal yang buruk terjadi dalam hidupmu, sweet. Ya? Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Amin. Termasuk yang buruk. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Terima Bapak Ibu. Ya, untuk mendatangkan kebaikan. Kalau gini kan tenang loh. Yang buruk terjadi dalam hidup kita sering Bapak Ibu. Karena dunia tempat kita ini buruk. Tapi Tuhan tidak membiarkan engkau dalam keadaan yang buruk. Yang baik Tuhan sediakan. Yang berkenan Tuhan sediakan. Yang sempurna Yesus Kristus sudah Tuhan berikan. Mau ngomong apa lagi ayo? Nggak ada. Selesai Bapak Ibu. Dan kalau kamu pulang dengan statement ini, engkau akan tenang. Hari ini kalau ada kekhawatiran, hari-hari ini kalau ada ketakutan, hari-hari ini kalau ada kecemasan yang menyelinap masuk dalam pikiran dan hatimu, saya berkata kepadamu, firman Tuhan hidup. Tuhan bilang, Yesus bilang, jangan takut. Jangan engkau cemaskan. Saudara, kalau engkau tidak bisa buat barang-barang yang kecil tadi, Lukas yang ke-12. Ayat 26. Lukas 12 ayat 26. Jadi jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil sekalipun, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Perkataan firman Tuhan ini sangat-sangat menenangkan hati dan jiwa kita. Keren Bapak Ibu. Dengan maksud yang lain, Yesus juga mengatakan hal yang sama. Kalau kekhawatiranmu tidak bisa menambah jalan sejengkal saja kepada kebaikan, mengapa kamu khawatir? Iya kan? Kekhawatiran membunuh tubuh kita. Kecemasan membuat asam lambung kita naik. Kekhawatiran, kecemasan, stres membuat kita kacau, metabolisme kita kacau, kemudian tubuh kita lemah dan sakit. Penyakit bisa menyerang kita. Lupakanlah kecemasan. Berbahagianya saudara adalah kalau sampai harusnya Tuhan bilang, setan bilang gini, kamu tuh harusnya takut, kamu tuh harusnya cemas, kamu tuh harusnya khawatir, lah kamu kok guya-guyu dewe. Itu berbahagianya kita, karena kita sampai lupa untuk takut, sampai lupa untuk cemas. Amin. Sebab apa? Lah Yesus adalah kegembiraan kita. Kegembiraan adalah obat yang manjur-jur-jur. Setan ora doyan, demit ora ndulit, leloro podo lungo. Kalau bulan ini nanti Grace on Everything disinggung tentang masalah kesembuhan, kesehatan, terimalah itu sebagai bagian daripada kekayaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Tadi Bu Elsa sempat ngomong, oleh karena bilur-bilurnya. Ini paling sering diceritakan Bu Elsa. Padahal Bu Elsa sehat-sehat saja ya. Pak Peter sehat-sehat saja ya. Tapi kalimat ini sering muncul dalam waktu Bu Elsa memimpin puji-pujian dalam doa. Nah ini saya sampai nyental. Oleh bilur-bilurnya kami semua sehat, sembuh. Wah, grace on everything. Kesehatan itu mahal Bapak Ibu. Dan pengakuan terhadap tubuh dan darah Tuhan terhadap kesehatan kita adalah hal yang luar biasa.
terimalah segala hal yang baik dari Tuhan. Tuhan mengasihimu dan tidak memberi sesuatu pun yang jahat kepadamu. Rancanganku adalah rancangan kebaikan dan bukan rancangan kecelakaan. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Jangan biarkan sedikit masalah menyelinap dalam pikiran dan hatimu dan mencuri damai sejahteramu. Lihatlah akan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dan kamu akan tinggal di dalamnya dengan aman, tentram selamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tim musik bisa maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu yang Bu Foni tadi pagi di rumah ingatkan saya. Ini lagu bagus. Bagaimana kalau dinyanyikan ya? Dialah segalanya, Dia bagiku. Bisa. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. seperti air madu dari batu karang, cincin air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Cincin air madu yang manis. Sekali lagi ya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. seperti air madu dari batu karang, cincin air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Cincin air madu yang manis. Tuhan memberkati saudara. Sebelum kita menerima doa berkat, tengok kiri, tengok kanan, katakan, ya Tuhan baik. Tuhan memberkati. Amin. Ya, semua yang baik menjadi bagian kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami hanya melihat kebaikan-Mu saja. Biarkan kami melihat betapa Engkau mengasihi kami dengan detail. Hal-hal yang terkecil dalam hidup kami yang kami tidak sempat tahu, tidak sempat kami pahami, tidak sempat kami pikirkan, tidak sempat kami perhitungkan, tidak sempat kami mengetahuinya. Engkau jauh lebih di depan kami, telah menghandle jalan hidup kami dan masa depan kami, sehingga dari waktu ke waktu hanya hal yang baik saja yang kami terima sebagai takdir dan nasib kami di dalam Yesus Kristus. Sebab kami tahu di dalam Yesus segala sesuatu yang baik, yang berkenan dan yang sempurna sudah direalisasi di dalam kehidupan kami. Dan biar sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini dan tahun-tahun kehidupan yang kami lewati, semua kami jemaat menikmati Engkau hari demi hari lebih lagi dan makin lebih lagi. Amin. Tuhan memberkati kota Semarang, Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati dari segala hal yang jahat, dari gejolak politik dan segala kepentingan kelompok maupun kelompok pribadi. Tapi biarkanlah kepentingan bangsa dan negara ini ditegakkan
Dan Tuhan atas pemerintah kami menyelenggarakan kepemerintahan ini yang aman, damai, dan penuh dengan ketentraman. Di sudut-sudut kota, di sudut-sudut desa sampai ke pedalaman, semua kasih Tuhan dinyatakan, kebaikan Tuhan dilimpahkan. Kami tahu bangsa Indonesia bangsa yang besar, bangsa yang diberkati Tuhan. Segala kekayaan ada di negeri ini. Dan kami berdoa itu semua dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Semua menjadi merdeka dan kami boleh menikmati betapa ajaibnya Tuhan memberkati bangsa dan negeri ini. Terima kasih, kami siap untuk menjalani hari-hari kami minggu ini bersama dengan Tuhan. Jemaat, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Bapa terus menerus ditegakkan dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah goncang oleh apapun juga di dalam dunia ini. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Yesus mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir melimpah. Engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidupmu semua orang di sekeliling mengalami, menikmati berkat-berkat Tuhan. Semua kita yang menerimanya berkata bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat berhari Minggu.